Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Cindra Dewi dengan NIM 2108302029. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas A semester 4 di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam kampus YIN Syekh Nurjati Cirebon. Dan di sini saya akan membuat video guna memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Etika dan Hukum Pers yang diampu oleh Bapak dosen Anisul Fuad. Dan di sini itu saya sedang menunggu seorang narasumber, yaitu seorang guru. Saya akan berkenalan dengan dia karena dia itu pernah mengajar di salah satu SMP dan kini juga masih mengajar di salah satu SMP di SMP menengah pertama, yaitu SMP Negeri 2 Ru. Oke, nanti lanjut ke video selanjutnya. Oke, saya di sini sudah bersama dengan narasumber. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Siapa nama dan berapa usia Ibu sekarang? Nama saya Ibu Dian, usia saya 41 tahun. Lalu pertanyaan yang kedua itu, di sini Ibu bekerja sebagai apa? Saya adalah guru PNS. Yang ketiga, dari tahun berapa Ibu Dian ini menjadi seorang guru dan apakah saat ini Ibu Dian itu PNS atau honorer? Saya mengajar sudah 19 tahun dari tahun 2004 dan posisinya sudah sebagai pegawai negeri sipil. Siap. Di mana Ibu mengajar sebagai guru di sekolah mana? Di SMPN Negeri 2 Baru. Langsung ke pertanyaan 6, yaitu bagaimana tanggapan Ibu jika ada seorang guru yang mengajar tetapi di luar dari basicnya? Menurut pendapat saya, kurang tepat jika seorang guru mengajar tidak sesuai dengan job desk-nya, jadi harus sesuai dengan profesi sebagai gurunya. Oke. Hal ini dianggap profesional atau tidak menurut Ibu jika ada seorang guru yang belum bisa mengolah kelas secara kondusif? Menurut saya itu tidak profesional karena tugas utama seorang guru adalah sebelum mengajar harus membuat suasana kelas menjadi kondusif dan nyaman. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan yang ke-8 ya. Apakah proses keberlangsungan transisi Ibu saat menjadi guru honorer dan sampai saat ini akhirnya Ibu ini menjadi guru PNS? Sebelum menjadi guru PNS, Ibu itu mengabdi menjadi guru honorer selama 10 tahun. Kemudian pada tahun 2010 ada lowongan pembukaan CPNS. Kemudian secara administrasi dan tes akhirnya lulus menjadi CPNS, tepatnya pada tahun 2014. Lanjut ke pertanyaan 9, jelaskan tentang hakikat pendidikan serta mengapa pendidikan itu sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Hakikat pendidikan bagi kehidupan manusia adalah usaha secara sadar, terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik dapat mengembangkan potensinya seperti potensi spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta kemampuan yang diperlukan. Oke, pertanyaan berikutnya ya Bu. Ya. Kenapa guru ini dikatakan sebagai suatu profesi, tetapi kenapa sih bukan sebagai suatu pekerjaan, dan kenapa ada program dari pemerintah untuk mengadakan PPG bagi calon seorang guru? Guru dikatakan sebagai profesi karena guru merupakan suatu jabatan yang memerlukan keahlian, khususnya sebagai guru tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Tujuan pemerintah mengadakan PPG guru adalah untuk menghasilkan guru yang memiliki kompetensi pedagogik, kemudian sosial, kepribadian, dan profesional. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ke-11. Kenapa program PPG ini dikatakan perlu? Lalu apa sih manfaat bagi kita sebagai seorang guru atau bagi seorang calon guru gitu? Manfaat mengikuti PPG adalah, yang pertama adalah memiliki kompetensi yang lebih. Kedua, menerima tambahan gelar. Tiga, potensi besar untuk menjadi seorang PNS. Yang keempat, adanya tunjangan sertifikasi. Yang kelima adalah mendapatkan sertifikat keahlian.
Oke, pertanyaan yang ke-12. Biasanya kendala apa aja sih Bu yang Ibu alami saat mengajar menjadi seorang guru? Biasanya kendala yang saya alami adalah yang pertama kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas. Kemudian yang kedua adalah ketidaksiapan siswa untuk menerima pembelajaran. Dan yang ketiga adalah biasanya suasana kelas yang tidak kondusif. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ke-13. Bagaimana sih respon Ibu ketika melihat tentang degradasi moral yang melanda pendidikan kita, seperti tawuran pelajar atau bentrokan mahasiswa? Menurut Ibu, pandangan apa sih yang salah dalam sistem pendidikan di negeri kita? Jadi menurut pendapat saya mengenai fenomena tawuran pelajar ataupun mahasiswa adalah sangat miris sekali ya. Karena menurut saya penerapan pendidikan agama dan karakter di siswa itu kurang. Jadi harusnya kedepannya pemerintah itu lebih memperbanyak jam pembelajaran tentang pendidikan agama dan karakter siswa. Oke, baik. Ini mengenai pertanyaan yang terakhir ya Bu. Apakah harapan Ibu ke depannya, apa sih harapan Ibu ke depannya bagi seorang guru atau untuk calon guru yang kini masih meniti di dunia perkuliahan, terutama itu di dunia pendidikan, terkait adanya isu mengenai marketplace guru yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan? Harapan saya sebagai guru ataupun calon guru di dunia perkuliahan adalah jadi seorang guru itu harus disiplin, baik disiplin waktu, kemudian disiplin kerja, serta harus bekerja secara profesional jika pilihannya adalah ingin menjadi seorang guru. Kemudian mengenai marketplace, tidak perlu menunggu pengangkatan dari pemerintah pusat. Kemudian meningkatkan kualitas dan kompetensi serta lebih fleksibel dalam menentukan lokasi kerja yang sesuai dengan keinginan mereka. Jadi tepatnya saya setuju dengan adanya marketplace guru. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu untuk waktunya dan untuk jawabannya atas pertanyaan yang sudah saya ajukan kepada Ibu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Saya Cindra Dewi. Saya akan menyampaikan perihal masalah dan solusi yang akan saya berikan. Berdasarkan wawancara yang sudah saya lakukan sebelumnya dengan seorang narasumber berprofesi guru PNS yang kini beliau ini masih mengajar di salah satu SMP Negeri 2 Weru, dan beliau ini mengajarkan mata pelajaran pendidikan bahasa Inggris. Beliau bernama Ibu Dian Listini SPD. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya profesi ialah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Guru merupakan suatu profesi yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar pendidikan. Guru menuntut peran sebagai teladan atau panutan bagi peserta didiknya dalam menjalankan, dan profesinya sebagai guru memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan diperhatikan juga. Lalu ada profesionalisme. Profesionalisme itu bisa dikatakan dengan profesionalitas menjadi seorang guru. Nah, profesionalisme ini merupakan suatu sikap dari seorang profesional. Artinya sebuah termasuk yang menjelaskan bahwa setiap pekerjaan ini hendaknya dikerjakan oleh seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidang atau profesinya. Selain itu, adapun kompetensi profesional dari seorang guru adalah mempunyai kemampuan atau kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya. Artinya, guru ini dapat melaksanakan profesinya dengan sebagai guru yang memiliki kompeten atau memiliki daya profesionalnya gitu. Lalu posisi dan peran guru dalam proses pendidikan di Indonesia merupakan permasalahan pendidikan nasional yang penuh kontroversi dan tidak pernah selesai dari masa ke masa. Apakah posisi dan peran guru ini dalam proses pendidikan nasional di Indonesia itu sentral sehingga menentukan mutu dan keberhasilan proses pendidikan nasional. Kalaupun memang di Indonesia ini pendidikannya dikatakan sebagai sentral, apakah tugas guru itu merupakan tugas profesional
yang tidak dapat dikerjakan oleh siapa saja. Kalau tugas itu menuntut persyaratan profesional tertentu, apakah guru diakui sebagai sebuah profesi yang menuntut penghargaan sebagaimana layaknya sebuah profesi penting dalam upaya mencerdaskan bangsa dan negara. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang di atas ini dan pertanyaan sebelumnya kepada seorang narasumber ini mengundang banyak pendapat, baik dari kalangan birokrat, pembuat keputusan, maupun dari kalangan pakar pendidikan dan masyarakat banyak. Sementara itu, perubahan-perubahan sebagai akibat dari proses globalisasi, akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan serta akibat perubahan-perubahan yang terjadi secara lokal atau regional dan nasional di negara Indonesia tersebut. Dan perubahan tersebut, akibat tersebut ini membawa pengaruh yang amat dahsyat baik terhadap proses pendidikan nasional maupun terhadap proses pendidikan guru di Indonesia. Dan ada pula nih undang-undang guru dan dosen yang telah lahir mendapat digunakan sebagai salah satu pijakan legal untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan dan tantangan tersebut secara nasional. Nah, aku di sini itu akan memberikan solusi atas pertanyaan-pertanyaan dari yang sudah dijawab oleh narasumber, yaitu oleh Ibu Dian ini. Dari pertanyaan mengenai pertanyaan bagaimana tanggapan Ibu jika ada seorang guru yang mengajar tapi di luar dari basicnya. Nah, untuk dari pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Ibu Dian itu, beliau menyatakan kalau menurutnya itu kurang tepat karena tidak sesuai dengan deskripsi kerjaannya. Nah, solusi dari aku, pada saat ini kan banyak nih ya terjadi permasalahan pendidikan mengenai banyaknya guru yang mengajar tidak pada bidangnya. Contohnya itu khusus banyak terjadi di kalangan sekolah menengah atas. Contohnya, aku ini kan pernah sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Plumbon. Nah, di SMA tersebut itu ada beberapa guru yang mengajar tidak sesuai dengan basicnya atau tidak sesuai keahliannya. Dan waktu di SMP pula, di SMP yang sekolah yang Ibu Dian ampuh ini, yang Ibu Dian masih mengabdi ini, di situ juga masih ada beberapa guru yang masih mengajar tidak sesuai dengan basicnya. Contohnya itu kita sebut saja Ibu Iis ya. Beliau ini sedari dulu itu basicnya itu ke dalam bahasa Inggris, sama seperti Ibu Dian ke pendidikan bahasa Inggris. Dia itu lulusan dari pendidikan bahasa Inggris, tetapi dia itu pernah mengajar di luar basicnya, yaitu di pelajaran bahasa Jawa serta bahasa Cirebon, seperti itu. Nah, dari hal tersebut juga kan sudah beliau ini kan sudah dianggap remeh gitu loh dalam hal tersebut. Kayak seringkali nih guru ini menganggap remeh hal tersebut. Terkadang ada pula seperti itu. Walaupun para guru yang tidak sesuai bidangnya itu mampu, akan tetapi akan jauh lebih baik pula jika seorang guru ini mengajar sesuai pada bidangnya atau sesuailah pada basicnya. Nah, guru yang mengajar tidak sesuai pada bidangnya tersebut dapat membuat bingung para murid atau para peserta didik, dan materi yang disampaikan pun tidak merinci karena bukan keahliannya kan. Nah, dan hanya materi yang didapat itu hanya sebatas konsep-konsepnya saja, tetapi kayak contoh kita tadi seorang guru yang mengajarkan mata kuliah sosiologi, tapi dia mengajarkan ke fisika, dan dia tuh ya kayak cuman ngasih soal tanpa tahu jawabannya, seperti itu ya mungkin. Nah, selain itu juga guru ini dinilai tidak profesionalitas dalam mengajar. Hal yang menyebabkan itu terjadi karena banyaknya guru yang menyepelekan mata pelajaran yang diajarkan tadi. Selain itu juga dari pihak sekolah kekurangan tenaga kerja pada bidang mata pelajaran tadi. Oleh karena itu, solusi yang dapat ditawarkan dari permasalahan tersebut adalah yang pertama, seharusnya pihak sekolah ini dapat membuka lowongan atau merekrut guru yang sesuai pada bidangnya. Dan yang kedua yaitu ada dari pihak sekolah juga harus memberikan pelatihan pendidikan sesuai mata pelajaran agar guru lebih paham dan matang terhadap mata pelajaran yang diajarkan. Yang ketiga, selain itu,
Ada solusi lain, yaitu guru tersebut dianjurkan untuk melanjutkan pendidikan lagi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Mungkin itu. Lalu ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya mengenai Pertanyaan berikutnya itu mengenai hal ini dianggap profesional atau tidak jika ada seorang guru yang belum bisa mengelola kelas secara kondusif. Nah, menurut jawaban dari narasumber itu dia itu menjawab tidak profesional karena tugas utama seorang guru ini sebelum mengajar adalah membuat kelas menjadi kondusif dan nyaman. Oke, baik. Di sini juga saya setuju dengan apa yang dikatakan beliau karena di sini saya akan memberikan 10 tantangan menjadi seorang guru dan solusinya yang akan dihadapi. Ya, mungkin itu. Yang pertama, kurangnya persiapan dalam mengajar. Kenapa sih kita kurang mempersiapkan dalam mengajar? Nah, sebagai guru ini tentunya solusi yang tepat yaitu harus punya plan dalam mengajar untuk selalu tahu ajaran ke depan. Guru juga kurang mempersiapkan dalam mengajar dapat merugikan perkembangan siswa secara akademis. Sebelum tahun ajaran dimulai, guru biasanya ini membuat RPP atau rencana persiapan pengajaran, menyiapkan perangkat atau media pembelajaran sampai bahan evaluasi materi. Seperti yang kita ketahui juga, seperti yang mungkin para yang bergelut yang meneliti di dunia perkuliahan itu biasanya para dosen ini mempersiapkan yang namanya RPS. Lalu ya para dosen ini juga menyiapkan perangkat media pembelajarannya kayak contoh classroom, enggal, seperti itu. Sampai bahan evaluasi kayak misalkan pembelajaran 16 pertemuan itu sudah selesai semua. Nah, dari pertemuan terakhir ini, dosen terkadang menanyakan kepada kita para mahasiswa, menanyakan gimana sih sesuatu kita sebagai dosen ini mengajarkan kepada mereka, kayak mereka juga meminta kritik dan saran agar terjadinya evaluasi materi, entah itu evaluasi materi untuk diri kita, untuk kita dosen sebagai dosen, ataukah evaluasi untuk kedepannya dan kepada peserta didiknya. Nah, seorang guru juga harus terampil dalam mengelola kelas sesuai dengan karakteristik siswa. Hal ini bertujuan supaya materi belajar yang diajarkan tersampaikan dengan baik. 2. Dan rancanglah kegiatan pembelajaran keseluruhan yang akan dilakukan per minggu dan per bulan supaya bisa tahu nih apa saja sih yang harus dipersiapkan. Yang kedua, perilaku siswa yang beragam. Sebagai guru, mungkin kamu akan kesulitan memahami setiap karakteristik siswa karena ada banyak siswa yang guru temui di sekolah. Namun tahukah kita sebagai guru bahwa siswa ini diperhatikan saat KBM berlangsung? Siswa ini juga akan senang diberikan pujian, diperhatikan oleh guru, tetapi kebanyakan guru ini sering lupa memberi pujian dan mengabaikan perkembangan kepribadian siswa saat mereka berbuat kebaikan, tidak membuat masalah dan meraih pencapaian. Nah, sebagai guru, solusinya itu seorang guru ini juga harus mampu melihat siswa yang kurang baik di kelas, seperti yang suka tidur di kelas, ribut ataupun tidak memperhatikan penjelasan guru. Nah, seorang guru ini juga tidak pula mencemooh kelas seorang siswa ini, karena terkadang juga itu kadang kesalahan guru juga, kayak seperti guru ini mengajarkan menyampaikan materi itu kadang kayak membosankan atau seperti apa seperti itu. Nah, bantu supaya mereka bisa menjalankan pembelajaran dengan lebih baik dan lebih konsentrasi di kelas agar pembelajaran di kelas ini menjadi kondusif. Siswa juga harus belajar disiplin dan bertanggung jawab terhadap proses di KBM kelas tersebut. Lalu ke yang ketiga ya, solusi yang ketiga yaitu bantu temukan minat dan bakat siswa. Guru harus membantu siswa dalam menentukan bakat, minat, dan potensinya dengan tersalurnya
minat dan bakat siswa secara tepat dapat meningkatkan pembelajaran dan motivasi belajar siswa. Lalu sebaliknya, kalau tidak dikelola dengan tepat, akan menimbulkan apa sih? Akan menimbulkan masalah yang seperti apa sih bagi siswa tersebut? Bagi siswa, entah bagi guru, ataupun juga bisa menimbulkan masalah bagi sekolah tersebut. Kalau minat dari siswa ini terpendam atau tidak tersalurkan, umumnya siswa akan menjadi agresif, melawan, dan suka melanggar tata tertib dan peraturan sekolah. Kalau hal ini tidak ditindaklanjuti, maka bisa timbullah masalah-masalah baru. Oleh sebab itu, seorang guru ini harus membantu mereka untuk menemukan minat dan bakat mereka. Lalu solusi yang keempat itu konsentrasi siswa ini berkurang. Solusinya itu karena adanya tantangannya itu akan adanya faktor yang menyebabkan siswa kurang berkonsentrasi. Ada banyak seperti faktor lingkungan, psikolog, faktor internal dalam diri siswa. Faktor lingkungan maksudnya adalah faktor yang dimana yang ada di sekeliling siswa. Misalnya saat diberi tugas, siswa terganggu dan lebih tertarik dengan suara ramai di luar dan jadinya mengganggu konsentrasi. Secara faktor psikolog di sini itu adalah ketika siswa mengalami tekanan. Jadi saat mereka mengerjakan tugas atau belajar, fokus ini terganggu, misalnya karena kurangnya konsentrasi atau kemampuan bersosialisasi siswa dengan siswa lain. Gangguan faktor internal ini dapat terjadi karena adanya gangguan perkembangan otak dan hormon yang lebih banyak sehingga anak ini kurang bisa berkonsentrasi. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi seorang guru untuk membuat siswa ini jauh lebih fokus atau lebih konsentrasi mendengarkan materi belajar mereka. Cobalah untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik agar fokus para peserta didik ini atau siswa ini tuh teralihkan untuk tetap belajar. Lalu solusi yang kelima ya, kalau tidak salah, pengajaran yang kreatif. Kalau guru hanya menjelaskan dan siswa mendengarkan saja, pelajaran juga akan terasa kurang menarik. Siswa akan menjadi jenuh dan kurang memperhatikan pelajaran. Guru juga bisa membuat pelajaran lebih inovatif, seperti dengan memanfaatkan teknologi, pakai media pembelajaran yang menarik seperti video tutorial, menonton film sains, lalu memberi tugas secara online. Guru juga bisa melatih diri dengan mengikuti seminar-seminar atau workshop, serta bertukar pikiran dan pengalaman dengan sesama guru lainnya, supaya jauh lebih dapat ilmu terbaru begitu. Lalu solusi atau tantangan yang berikutnya, kurang interaksi dalam pelajaran. Guru yang galak, cenderung kaku, dan kurang bersahabat dengan siswa akan membuat hubungannya terasa berjarak, akan tetapi kebingungan pada siswa sehingga siswa menjadi pasif, malu, dan takut untuk bertanya kepada seorang guru tersebut. Solusinya adalah guru harus bersikap hangat, lebih sering berinteraksi dengan siswa. Hal ini juga akan membuat siswa ini tidak takut dan jauh lebih nyaman bertanya dan bersosialisasi terhadap guru agar dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Guru juga harus mampu mengenali berbagai karakter siswa supaya bisa memberikan solusi atas permasalahan siswa tersebut. Lalu terkadang juga tantangan atau solusi yang berikutnya yaitu sering banget ya guru ini merasa paling benar. Terkadang banyak juga guru yang terkadang suka merasa paling benar dan paling pintar saat mengajar. Itu kadang terjadi ya, ada beberapa sekolah yang terjadi dan kayak secara tidak sadar pula, apakah guru ini termasuk ke dalamnya? Apakah seorang guru ini sebagai guru ini harusnya jangan merasa seperti itu dan harus bisa mendengarkan murid juga, karena murid juga butuh didengarkan oleh seorang guru. Apabila siswa ini belum benar dalam pembelajaran, guru ini jangan bertindak untuk memarahinya, karena itulah proses belajar. Siswa zaman sekarang sudah memiliki akses yang luas dan up to date dalam mendapatkan informasi dan pembelajaran. Sebagai guru,
kita juga harus nih ikut mengupgrade diri terus-menerus supaya tidak ketinggalan zaman dan tetap melek teknologi. Kalau guru tidak tahu jawaban dari pertanyaan siswa yang telah siswa tanyakan kepada guru, maka apabila saja dan berjanji untuk mencari tahu lagi. Dengan ini, guru sedang menunjukkan dirinya yang rendah hati dan mau belajar seperti itu. Lalu tantangan yang berikutnya yaitu tantangan daya serap siswa. Setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda dalam memahami dan mengatasi atau menguasai pelajaran. Karena itu, guru tidak bisa memaksakan siswa untuk langsung paham. Guru harus memberi motivasi dan inspirasi kepada siswa untuk belajar dan memberi waktu untuk lebih memahami. Lalu tantangan yang berikutnya dan solusi yang berikutnya itu kurang menjadi contoh. Guru di sekolah adalah panutan dan orang tua kedua bagi siswa. Siswa adalah peniru yang handal. Untuk guru, jangan melakukan tindakan kurang tepat di depan siswa. Jangan mengatakan kata-kata kasar atau kotor, menghina siswa, sering terlambat untuk masuk kelas, dan lain-lainnya. Ini nantinya juga bisa menyulitkan dalam mengajar di dalam kelas. Sebisa mungkin, guru mengatakan hal-hal yang baik meskipun sedang marah atau kesal dengan siswa tertentu. Tantangan yang berikutnya itu mengenai siswa yang kurang disiplin. Nah, itu tuh berikut ini tantangan yang terakhir ya. Dan solusi yang terakhir, disiplin ini kan adalah salah satu sikap penting ya yang harus dimiliki oleh setiap orang. Pasalnya, disiplin ini juga menjadi faktor penentu keberhasilan pembelajaran. Baik guru ataupun siswa ini harus disiplin terhadap waktu, terhadap tugas yang diberikan, terhadap kegiatan, belajar, dan lain-lainnya. Mengajar di kelas yang siswanya disiplin dengan baik pasti akan terasa lebih mudah dibandingkan siswa yang tidak disiplin. Memiliki siswa yang kurang disiplin adalah tantangan tersendiri bagi guru, dan guru ini harus bisa mengubah perilaku peserta didik ini agar jauh lebih baik. Di sini ini akan memberikan solusi mengenai pertanyaan 7 hingga pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan 13 atau 14. Nah, langsung saja ya di pertanyaan yang mengenai hakikat pendidikan. Nah, solusi yang tepat pada hakikat pendidikan ini adalah agar dapat lebih menghargai suatu proses pembentukan kepribadian. Ini untuk kepada siswa atau kehidupan manusianya ya. Solusi yang tepat itu yaitu agar dapat lebih menghargai suatu proses pembentukan kepribadian, intelektual, nilai-nilai, norma-norma, etika yang sudah berlaku dan sudah terjadi selama hidup manusia, yang bertujuan untuk mempersiapkan manusia tersebut agar dapat menghadapi segala masalah atau tantangan dari globalisasi tersendiri yang akan dihadapi selama hidupnya melalui pemikiran-pemikirannya yang intelektual. Nah, pendidikan ini juga sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia karena dengan pendidikan seorang manusia ini mampu untuk mendapatkan posisinya dalam masyarakat dan meningkatkan derajatnya untuk kesejahteraan hidupnya. Di pertanyaan mengenai yang terakhir ini mengenai bagaimana sih respon seorang guru ketika melihat tentang degradasi moral yang melanda pendidikan kita seperti tawuran pelajar, bentrokan mahasiswa. Nah, menurut dari ibu dia itu, beliau ini mengungkapkan bahwa pendapat dari beliau melihat fenomena tawuran itu sedikit sangat miris melihatnya karena dunia pendidikan saat ini kurangnya penerapan dasar pendidikan agama terhadap siswa. Oke, baik. Mungkin di sini juga Indonesia ini terkenal ya dengan adanya bullying, tawuran pelajar, kasus korupsi, perampokan, narkoba, seks bebas, pelecehan seksual, pembunuhan, kasus mutilasi, dan lain sebagainya yang terjadi saat ini. Nah, membuat anggapan itu semuanya sirna semata. Indonesia ini dikenal bukan hanya negara yang sangat indah, namun juga negara yang sangat ramah dan bermoral. Karena kita negara yang didasarkan dengan toleransi. Nah, memang tidak dapat dipungkiri pula dalam suatu kehidupan pasti ada problematikanya. Namun hal tersebut menandakan masyarakat Indonesia saat ini sedang mengalami yang namanya itu gejala degradasi moral.
Degradasi moral ini yang terjadi di bangsa ini melanda berbagai lini masyarakat. Salah satunya yang sering terjadi yaitu pada sektor remaja. Ya, biasanya terjadi di sektor remaja SMP, kadang-kadang di situ, atau biasa juga di SMA. Biasanya kalau misalkan di SMA di ranah Indonesia atau di kota saya, di kota Cirebon, yaitu di SMK. Nah, generasi muda ini tentunya memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu bangsa karena dipindahnya lah nasib bangsa kedepannya ditentukan. Namun pada kenyataannya kondisi saat ini banyak remaja atau gejala atau generasi muda yang bersikap amoral dan tentunya jauh dari harapan para pendiri bangsa ini. Nah, degradasi berarti kemunduran, kemerosotan atau penurunan dari suatu segala hal, sedangkan moral adalah akhlak atau budi pekerti. Jika kita interpretasikan keduanya, maka degradasi ini merupakan suatu fenomena adanya kemerosotan atas budi pekerti seorang maupun sekelompok orang. Nah, yang perlu kita perhatikan dan kita indikasi dari gejala penurunan moral ini yang harus kita perhatikan untuk jauh merubah arah yang lebih baik. Yang satu, pertama, kekerasan dan tindakan anarki, pencurian, tindakan curang, pengabdian terhadap aturan yang berlaku, tawuran antar siswa atau tidak tolerannya, penggunaan bahasa yang tidak baik, kematangan seksual yang lebih atau terlalu dini, dan penyimpangannya, sikap perusakan diri, penyalahgunaan narkoba. Nah, dari hal tersebut juga tentu ada aspek yang melatar belakangi maraknya degradasi moral pada generasi muda saat ini. Ada 2 poin penting yang dirasa cukup berperan dalam hal tersebut, yaitu keluarga dan orang tua dan lingkungan, baik di dalam ataupun di luar sekolah. Keluarga ini dinilai sebagai faktor yang paling dominan dalam meletakkan dasar bagi perkembangan moral atau akhlak karena sebagai madrasah pertama bagi remaja. Namun pada kenyataannya banyak pula para orang tua yang kurang paham tentang perannya tersebut. Para orang tua beranggapan bahwa pendidikan bagi anak-anaknya cukup pada ranah sekolah saja. Tapi hal tersebut juga jadi sorotan utama orang tua kepada anaknya, hanyalah persoalan nilai rapor, ketika bagus dipuji dan ketika buruk dimarahi, tanpa menanyakan pemahaman anaknya berkenaan dengan mata pelajaran tersebut. Secara tidak langsung, orang tua ini mengajarkan bahwa hasil lebih penting daripada proses. Maka dari itu, pentingnya membangun dan menciptakan komunikasi antara orang tua dan anak untuk agar ya jauh lebih baik lagi. Itu. Dan selain itu, banyak pula orang tua yang tidak sepenuhnya mendukung pelajaran yang ada di sekolah. Banyak juga orang tua siswa yang melaporkan para guru yang memberi sanksi fisik kepada anaknya. Hal tersebut membuat para guru takut untuk memberi sanksi kepada siswa yang bersalah, sehingga banyak murid yang berani kepada gurunya. Kurangnya pengawasan oleh orang tua terhadap pergaulan anak juga dapat menyebabkan merosotnya moral anak tersebut. Dan lingkungan sekolah ini dianggap berperan penting dalam pembentukan moral siswa. Kenapa? Karena sekolah merupakan lingkungan pendidikan sekunder yang secara sistematis melaksanakan bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membangun siswa supaya mampu mengerjakan potensinya baik berkenaan dengan aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial. Maka dari itu, peran sekolah ini terbilang cukup besar. Ditambah lagi, hampir sepertiga waktu siswa dihabiskan di sekolah. Kebanyakan orang tua juga beranggapan dunia pendidikan ini sudah cukup memberikan muatan-muatan moral pada anak-anaknya. Namun kondisi dunia pendidikan saat ini dirasa belum mampu sepenuhnya untuk membentuk moral siswanya. Kebanyakan para pendidik dalam mengajar hanya gugur kewajiban saja dalam mengajar. Para siswa lebih ditonjolkan terjadi adalah ketika ujian nasional mata pelajaran yang diujikan hanya mata pelajaran umum saja, mata pelajaran yang menyangkut aspek moral atau akhlak diabaikan, sehingga para siswa beranggapan bahwa intelektual atau kebenaran siswa jauh lebih penting dibandingkan moral siswa tersebut. Hal tersebut juga harusnya dikaji ulang oleh para pemangku kebijakan. Degradasi moral ini pada remaja Indonesia dapat diperbaiki apabila kedua lini tersebut menjalankan perannya dengan baik dan penuh kesadaran dalam hal mendidik remaja tersebut. Alangkah lebih baiknya, solusi yang tepat yaitu apabila kedua lini tersebut dapat berkolaborasi, bekerja sama, dan saling mendukung demi terciptanya generasi yang bermoral atau berakhlak mulia. Nah, harapan yang Ibu Dian
sampaikan kepada generasi muda atau kepada seorang guru atau pada calon guru yang kini masih meneliti dunia perkuliahan, terutama calon guru yang meneliti di dunia pendidikan terkait adanya isu marketplace guru yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan. Ibu Dian ini beranggapan bahwa beliau ini setuju tentang adanya marketplace karena guru ini tidak perlu menunggu pengangkatan dari pemerintah pusat yang lama, meningkatkan kualitas dan kompetensi, serta guru lebih fleksibel dalam menentukan lokasi kerja yang sesuai dengan keinginan mereka. Dan harapan beliau yang beliau sampaikan yaitu di dunia perkuliahan harus disiplin kerja dan disiplin waktu, serta berlaku profesional jika pilihan hidupnya menjadi seorang guru. Dan yang disampaikan oleh Nadiem Makarim pula, solusinya ya kita yang kini meneliti menjadi seorang guru ya kita harus bersyukur, karena menurut saya itu solusi tepat juga untuk diadakan marketplace guru. Kenapa solusi yang tepat? Karena sudah ditetapkan dari isu-isu yang pada tahun 2024 ini guru honorer itu sudah bisa dianggap sebagai guru tetap itu. Nah, dari solusi guru ini kan diselesaikan pula kan dengan perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPP pada 2024. Adapun solusi tersebut merupakan hasil diskusi bersama dari Kemenpan RB, Kemenkeu, dan Kemendagri. Adapun pilar yaitu menerapkan konsep marketplace guru, terdapat database yang bisa diakses oleh setiap sekolah. Jadi kan apa yang lebih praktis juga masih para sekolah juga gitu loh. Dan sehingga ini sekolah ini bisa langsung melakukan perekrutan dari database tersebut sesuai dengan kebutuhan di masing-masing sekolah. Terdapat 2 jenis guru yang akan terdaftar dalam marketplace tersebut, antara guru honorer yang sudah lulus seleksi calon guru aparatur sipil negara atau ASN dan lulusan PPG prajabatan yang lulus ujian kompetensi. Perlu diketahui seleksi akan dilakukan lebih dari sekali selama setahun. Kenapa saya menyetujui adanya marketplace? Karena balik lagi pula ke guru ini kadang tidak dikatakan profesional, atau guru ini juga ada beberapa guru yang di luar basicnya. Kalau misalkan Nadiem Makarim, seorang Menteri Pendidikan ini menetapkan marketplace di negara Indonesia karena dia lebih fleksibel juga, lebih kompeten juga untuk kita sebagai guru. Mengapa? Karena agar yang menjadi seorang guru ini juga dapat lebih memahami kemampuannya untuk meniti di bidangnya, mungkin itu. Dengan adanya solusi tersebut, saya harap pendidikan yang ada di Indonesia ini dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu solusi yang dapat saya sampaikan kepada publik, kepada Bapak Anisul Fuad. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.